wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Pradana. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang materi sejarah yang ada di buku saya. Nah, materi-materi sejarah ini ada tiga, yaitu dan yang kedua dan yang ketiga. Nah, mungkin itu saja materi-materi yang saya sampaikan, dan selanjutnya bisa kita simak video selanjutnya. Lahirnya kolonialisme dan imperialisme dari benua Eropa berawal dari bangsa Eropa yang melakukan pelayaran dengan tujuan utama berdagang. Kemudian mereka membeli barang-barang langka di pasar Eropa, terutama rempah-rempah serta pakaian untuk dijual kepada bangsa Asia dan Afrika. Pelayaran ini diawali dengan bangsa Portugis dengan tujuan mengejar kekayaan, perdagangan, membangun kekuasaan, dan penyebar agama Kristen. Pangeran Dom Henrique 1394 sampai 1460 tahun, yang dikenal sebagai Henry Sang Navigator, membawa para bangsa Portugis untuk menjelajahi pantai barat Afrika untuk menemukan pelabuhan serta jalur-jalur karavan yang menuju ke daerah produksi emas, yaitu wilayah pedalaman Maroko. Pada tahun 1415, bangsa Portugis berhasil menaklukkan Ceuta, yaitu pelabuhan di Afrika Utara yang dikuasai oleh perdagangan Arab. Hasil dan penguasaan itu, bangsa Portugis leluasa melakukan perdagangan langsung dengan bangsa Afrika, dan mereka memperoleh informasi tentang daerah penghasil rempah-rempah di Asia, termasuk Nusantara. Nah, setelah itu Raja Portugis Dom João mulai mengirim armadanya untuk mencari daerah tersebut. Salah satu armadanya dipimpin oleh Bartolomeus Dias. Nah, singkatan cerita, Dom João menemukan sebuah tanjung berbatu yang dinamakan Tanjung Rurapan. Kemudian penjelajah samudra oleh Spanyol dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan. Orang ini dikenal sebagai orang pertama yang mengelilingi dunia. Sekitar tahun 1519, dia berlayar mengikuti jejak Columbus. Rute yang ditempuh adalah dari Tanjung Verde di Lautan Atlantik menyeberang ke arah selatan dan mencapai ujung benua Amerika. Nah, setelah kolonialisme dan imperialisme ada lagi nih merkantilisme. Apa sih merkantilisme itu? Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan kesejahteraan suatu negara yang ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global. Modal negara tersebut berupa emas, perak, dan komoditas lainnya. Merkantilisme mengajarkan pemerintah untuk mencapai tujuan dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, yaitu dengan cara mendorong ekspor dan mengurangi impor dengan melakukan tarif yang besar. Nah, sekarang kita sudah sampai di materi kedua, yaitu pembentukan VOC. Apa sih VOC itu? VOC atau singkatan dari Veronique de Occidentale Compagnie adalah sebuah perusahaan dagang yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi dan politik di Belanda pada abad ke-17 hingga ke-18. VOC ini didirikan pada 20 Maret 1602 Johan van Oldenbarnevelt. Organisasi ini bertujuan untuk memperkuat persatuan untuk menghadapi persaingan dengan perdagangan Eropa lainnya, terutama Spanyol dan Portugis. Nah, sekarang kita sudah sampai nih di materi terakhir. Materi terakhir adalah proses masuknya Jepang ke Indonesia pada tanggal 8 Desember 1941. Secara tiba-tiba Jepang melakukan serangan ke Pearl Harbor, yaitu pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Pasifik. Singkat cerita, pemerintah Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama untuk Angkatan Darat atau Gunseibu mencakup Jawa dan Madura yang berpusat di Batavia.
Wilayah ini menjadi wewenang Hitoshi Imamura. Dan wilayah yang kedua adalah Angkatan Darat, mencakup Sumatera dan Bukit Tinggi. Wilayah ini menjadi wewenang Jenderal Tanaba. Wilayah yang ketiga adalah Angkatan Laut, mencakup Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Irian, yang berpusat di Makassar. Wilayah ini menjadi wewenang Laksamana Maeda. Untuk membujuk warga negara Indonesia, Jepang menyebarkan propaganda gerakan 3A, yaitu 1. Jepang Pelindung Asia, 2. Jepang Pemimpin Asia, dan 3. Jepang Cahaya Asia. Nah, Jepang juga mendirikan 2 organisasi, contohnya Putra Jawa Hokokai. Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, tetapi memberikan dampak yang sangat buruk karena tidak yang dilakukan seperti Romusa, Intronosi, dan Jugun Lansu. Nah, sekitar akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sangat mendesak. Pada tanggal 7 Desember 1944, dalam sidang parlemen Taiko Gikai yang ke-85 di Tokyo Kunai Aki Koiso, sang Perdana Menteri mengumumkan sikap pemerintah mengumumkan daerah Hindia Timur atau Indonesia akan merdeka. Pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Fumikaze Haradas, Panglima Tentara Jepang di Jawa, mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Shunbi Tyosakai atau BPUPKI. Nah, BPUPKI ini badan ini bertugas menyelidiki berbagai hal terkait aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal yang diperlukan untuk membangun sebuah negara. Nah, anggota BPUPKI ini berjumlah 60 orang serta 7 orang lainnya dari berbagai anggota istimewa dari Jepang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Hasil utama sidang ini adalah sebuah rumusan yang menjadi dasar negara. Nah, Bapak Muhyamin, Bapak Suepomo, dan Bapak Soekarno mengemukakan 5 rumusan dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pari kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.